Nah, menurut Bunda nih, yang juga merupakan ASN, apa sih urgensinya setiap warga negara itu harus memiliki wawasan kebangsaan? Oh ya, menurut saya setiap warga negara memang harus memiliki wawasan kebangsaan. Itu sangat penting ya. Bukan hanya aparatur, bukan hanya ASN saja, tapi setiap warga negara. Karena ASN juga merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila gitu ya. Dan ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara. Sebab aparatur sipil negara bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, yang saya geluti sekarang ini ya, keuangan, dan sektor lainnya. ASN dengan jumlah pegawai yang cukup banyak juga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara. Wawasan kebangsaan yang dimiliki berguna untuk meningkatkan ketahanan nasional dan juga persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu mungkin ya, Bu Marini. Baik, jadi saya garis bawahi bahwa perannya itu penting ya Bun, karena wawasan kebangsaan Ya, itu berguna untuk meningkatkan ketahanan nasional ya Bun ya. Nasional. Betul sekali Bu Marini. Iya, sangat penting ya. Iya, tentunya urgent ya. Saya menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswa saya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita punya hak dan kewajiban. Betul. Nah, hak dan kewajiban itu termasuk salah satunya membela negara Indonesia ya. Betul. Jadi karena di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara itu jelas disampaikan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Betul. Nah, itulah pentingnya kita memahami wawasan kebangsaan dan juga bela negara, agar kita tidak hanya berusaha untuk memperkaya diri kita, memperkaya dalam tanda kutip ya, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya, tapi juga kita memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap satu sama lain. Iya. Terkait nilai-nilai bela negara, Bu, menurut Ibu apakah nilai-nilai dasar bela negara masih relevan saat ini, Bu? Oh iya, tentu masih relevan. Pertama, mahasiswa dan seluruh warga negara Indonesia harus tahu ideologi negara kita. Ideologi negara kita kan Pancasila. Nah, itu sudah mencakup nilai-nilai. Nah, karena itu tidak mungkin kita mengaku menjadi warga negara Indonesia tanpa tidak mengetahui ideologi negaranya, gagasan mengapa negara ini didirikan. Betul. Nah, contohnya lagi ya, misalnya karena setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui salah satunya pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu kan sudah diajarkan dari kecil, dari sejak sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Ya, jadi bukan berarti kalau perguruan tinggi tidak belajar lagi. Lalu pendidikan kewarganegaraan. Lalu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Jadi bagi yang mengikuti wajib militer, ya silakan. Untuk negara-negara lain itu masih ada wajib militer. Ya, jadi Indonesia wajib militernya masih sukarela nih ikut pendidikan. Ya, terutama biasanya dari mahasiswa ikut menwa gitu ya. Betul. Lalu juga ada pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib ini tadi. Lalu pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, nah, betul. Saya sebagai dosen, profesi saya ya
Saya mengabdi artinya menjalankan semua nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Masih sangat relevan ya. Nilai dasar bela negara itu kan tujuannya untuk memelihara jiwa nasionalisme sebagai warga negara dan upaya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Makanya sampai saat ini masih sangat relevan menurut saya. Ketika saya ditanya apakah nilai tersebut masih relevan, saya akan tegas menjawab bahwa nilai tersebut akan terus relevan selama bangsa Indonesia ini berdiri. Karena tadi kemanusiaan, adil, dan beradab. Tugas untuk membuat kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak hanya tugas pemerintah saja. Menurut saya bahwa tugas tersebut adalah diemban oleh seluruh lapisan atau seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Kira apa sih kontribusi, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Tidak harus membuat program yang besar sebenarnya, seperti yang mungkin kami lakukan untuk sampai ke pelosok segala macam. Dari hal-hal yang kecil, dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri, integritas kita, misalkan ketika hal simpel lah, dari mulai menjaga lingkungan. Oke, baik Mas. Berarti mungkin saya simpulkan untuk nilai-nilai dasar bela negara dan wawasan kebangsaan ini sangat relevan ya. Dan penerapan nilai wawasan kebangsaan dan juga penerapan nilai-nilai dasar bela negara ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Betul. Selanjutnya, jika masih relevan nih Bun, nah bagaimana cara untuk mengimplementasikan nilai dasar bela negara tersebut pada profesi yang Bunda tekuni saat ini? Oh iya, karena profesi saya sekarang ini sebagai guru dan juga dosen ya diharapkan itu guru dan dosen itu mampu mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengandung nilai-nilai kejujuran, etika, dan moral, watak dan karakter, serta nilai-nilai kebangsaan. Ya, jadi kalau tadi pendidikan udah saya sebutkan ya, sebagai warek, ini kita ada kalau menerima mahasiswa baru, namanya itu pengenalan budaya akademik kampus, PBAK. Nah, itu nilai-nilai sudah kita tanamkan. Betul. Gitu ya. Karena visi misi kita kan juga selalu kita rujuk kepada Pancasila ya, ideologi negara, dan memang ada materi wawasan kebangsaan. Literasi Nusantara ini dibangun atau dibuat dengan melihat berdasarkan data bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat atau minat baca yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain. Sedangkan kegiatan dari Literasi Nusantara itu sendiri adalah kami bekerja sama dengan pegiat literasi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kami membuat program-program yang terkait, yang sekiranya dapat meningkatkan minat baca masyarakat di tiap daerah. Karena maaf agak balik lagi sedikit, minat baca itu sangat penting karena memang membaca itu adalah dasar atau fitrah manusia untuk mengetahui berbagai macam hal. Ketika kita tidak bisa membaca ataupun minat kita untuk membaca itu rendah, maka kedepannya kita akan mengalami kesulitan untuk memahami atau melangkah sesuai dengan mungkin karena kaitannya dengan bela negara dan juga wawasan kebangsaan, akan sulit untuk bisa menjadikan atau membuat diri kita lebih. Ancaman apa sih yang paling mungkin dan paling mengancam kesatuan atau eksistensi dari NKRI? Sekarang itu kan banyak ya radikalisme yang mengatasnamakan agama seperti itu ya Bu Marini ya. Jadi itu kita sangat harus hati-hati sekali, terutama bagi remaja gitu ya, yang mudah sekali terkena jiwanya masih labil ya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan atau seruan yang mengatasnamakan agama tapi
berkedok agama ya, tapi nanti radikalisme seperti itu yang kita khawatirkan. Dan juga terutama nih penggunaan narkoba ya, narkotika dan obat-obat terlarang itu juga sangat memprihatinkan ya, karena memang dikemas demikian agar generasi muda kita itu hancur seperti itu ya. Mungkin masalah intoleransi, radikalisme, terus juga sekarang ini kan borderless ya, negara itu sudah tanpa batas dengan adanya media, ya kan, dengan media sosial ini sedetik kita ketik WA sudah sampai ke Amerika, udah sampai ke Australia, udah sampai ke Saudi, udah kemana-mana ya. Nah itu jadi mungkin nilai-nilai dari luar itu mudah sekali masuk ke dalam itu ya. Nah ini yang mungkin yang menjadi ancaman ya, dengan kalau televisi mungkin bisa dibatasi, orang nggak boleh nonton channel-channel tertentu. Betul. Tetapi kan kalau pribadi-pribadi menggunakan email, menggunakan WA ataupun apapun namanya itu kan bagaimana di generasi sekarang itu lebih cenderung untuk saya tidak menyebut mereka tidak mencintai budaya mereka. Saya yakin setiap anak muda di Indonesia ini ketika mereka diminta untuk berjuang atau mempertahankan budaya mereka, mereka akan maju di garis terdepan. Kita berbicara masalah netizen Indonesia, itu sangat luar biasa. Kita punya rasa untuk membela negara kita, kedaulatan kita. Tapi memang ada beberapa cara yang salah, seperti tidak menggunakan bahasa yang benar ataupun malah cenderung menghujat segala hal yang lain. Padahal bisa dilakukan dengan berbagai macam hal lain yang memang lebih bisa diterima. Ya, kurangnya pemahaman generasi yang sekarang itu pasti berefek pada mudahnya mereka untuk bertindak tidak sesuai dengan jalur. Kedua adalah, ya ini bisa dibilang sebuah hal yang memang dihadapi oleh setiap negara di dunia ya, radikalisme, terorisme. Hal apa saja sih yang bisa kita lakukan? Atau hal-hal apa saja sih yang sekiranya mungkin bisa Mas Azaz lakukan atau kita lakukan, masyarakat Indonesia lakukan supaya hal-hal seperti yang tadi Mas sebutkan ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya? Baik, kita ini hidup di sebuah negara yang memang sangat diversity-nya atau keberagamannya itu sangat beragam. Kita harus lebih memupuk rasa toleransi satu sama lain. Sadar tugas kita seperti apa, tanggung jawab kita seperti apa, dan jangan hanya terbatas pada ya udah kerjaanku kan hanya sebatas ini, hanya seperti itu saja. Tapi harus mikir jangka panjangnya, urutannya. Apalagi nih teman-teman ASN gitu yang memang memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Harus sadar bahwa apa yang saya lakukan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya yang sampai di titik aja masalah administratif, tapi ke depannya. Seperti itu harus sadar. Mana sih kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri, Bun? Iya, sebagai ASN itu kita memang tulang punggung pemerintah ya dalam melaksanakan pembangunan nasional. Artinya memang kita selalu ikut serta ya dalam pembangunan nasional dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, jujur, adil dan merata. Maka dibutuhkan sumber daya manusia, aparatur pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat, dan siap melayani masyarakat kapanpun, dimanapun ya, dengan sukarela seperti itu ya. Dikatakan berkualitas ketika memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada ASN tersebut.